YouTube people, balik lagi bersama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Yoi, jadi pada video kali ini gua mau setting ECU BRT gua. Ya, setting meledak-meledak seperti yang kalian udah minta di komen-komen dan juga di DM gua. Ya, jadi pada video kali ini gua mau setting sambil bawa jalan. Semoga aja settingannya ketemu, karena dari kemarin itu gue setting motor ini untuk cari settingan backfire itu bener-bener nggak ketemu, sampai rasanya buntu banget. Setting di rumah itu berisik, udah gitu meledak-meledak tapi nggak ada api backfire-nya. Semoga aja sambil dibawa jalan ini api backfire-nya bisa kelihatan. Oke, jadi sekarang langsung pengen gue bawa jalan. Di belakang motor gue tadi, kalau misalnya kalian lihat, itu gue pasangin kamera juga. Jadi kalau misalnya settingan ini udah berhasil gitu, udah ada api backfire-nya, gue bakalan langsung tunjukin videonya di video ini juga, apinya tuh kayak gimana, dan juga settingannya bakalan langsung gue tunjukin. Jadi gimana cara settingnya biar backfire-nya ini keluar, semuanya bakalan gue kasih tahu di video ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga backfire-nya keluar. Ayo kita jalan. Biasanya sih kalau gua nungguin settingan knalpot gua yang meledak-meledak ini, itu harus di keadaan mesin panas. Jadi settingannya itu sebenarnya simpel banget, cuman bikin si ignition timing, yaitu waktu kapan si busi nyala, itu gue bikin 0 semua. Nanti bakalan gue tunjukin mungkin di akhir video ini. Itu pun kalau misalnya apinya berhasil keluar. Jadi jangan sampai skip videonya, karena ya ampun macet. Karena mungkin kalian bisa ketinggalan info cara bikin backfire-nya. Tadi gua tutup gasnya tapi nggak gua lepas, jadi kayak gasnya ditutup tapi masih gua gantung dikit gitu. Kalau benar-benar gua tutup, suaranya itu nggak ada, benar-benar hilang gitu, backfire-nya pun nggak keluar. Jadi harus digantung sedikit. Mungkin kalau misalnya benar-benar gua tutup, throttle bodinya benar-benar ketutup, nggak ada angin yang lewat, dia nggak bakal muncul backfire-nya. Ya ampun, ternyata macet banget tuh di sini. Wah, ini sih gue salah ngambil jalan nih kayaknya. Wah, parah. Jadi di bawah jalan, dan gasnya itu nggak boleh ditutup sepenuhnya waktu mau keluarin backfire. Jadi kalau misalnya kalian lagi tutup gas di gang kecil itu, backfire-nya nggak bakalan keluar. Dan itu ntar cara settingnya bakalan gue kasih tahu, tenang aja. Sekarang gue mau tes dulu apakah backfire-nya keluar lagi apa enggak. Oke, YouTube people, sekarang kita masuk ke bagian penyetingan
ECM-nya ya. Nah, di sini gue udah ada HP gue yang udah dihubungin ke motor gue pakai Bluetooth. Di sini juga udah ada aplikasi dari BRT-nya untuk setting ECU BRT Juken 5-nya. Nah, di sini gue nggak pakai laptop karena gue sekarang lagi ada di kamar, sedangkan motornya ada di garasi. Jadi biar enak gue pakai HP aja dikasih Bluetooth. Sedangkan motornya tuh gue nyalain di garasi. Dan ini HP-nya sekarang lagi connect ke motornya. Jadi gue nggak perlu ribet-ribet naik turun. Nah, untuk kalian yang mau setting juga, gue saranin sebelum kalian setting backfire-nya, kalian kalibrasi dulu ECU-nya seperti tutorial setting ECU BRT Juken 5 gue sebelumnya. Karena kalau misalnya kalian udah setting backfire-nya, terus abis itu baru kalian kalibrasi ECM-nya, itu nanti bakalan gagal. Nah, untuk kalian yang udah pernah setting ECU-nya di bengkel, dan kalian takut untuk ngerubah settingan itu, kalian nggak perlu khawatir karena settingan backfire ini cuman ngerubah di bagian TPS 0%-nya aja. Jadi bagian paling atasnya aja, bukan semuanya. Jadi settingannya tuh yang udah disettingin sama bengkel nggak bakalan berubah. Dan buat kalian yang mau balikin ke standar lagi, gue saranin siapin pulpen sama kertas. Jadi perubahannya itu bisa kalian catat. Dan kalau mau distandarin lagi, kalian tinggal masukin angka yang lama gitu. Oke, sekarang langsung aja gue mulai untuk penyetingannya. Oke, yang pertama yang perlu kalian lakukan dan yang paling penting di sini itu adalah ignition timing. Nah, jadi di sini langsung aja gue buka ignition timing. Mau dipencet tombol yang mana aja, asal itu ignition timing itu sama aja keluarnya. Jadi kita pencet ignition timing. Nah, gue jelasin dulu. Ignition timing ini di sini adalah waktu kapan si busi menyala. Makin besar angka yang ada di layar ini, itu artinya makin cepat. Sedangkan untuk backfire, kita maunya itu angkanya itu kecil, karena semakin kecil semakin telat. Nah, kalau misalnya telat, bahan bakar yang harusnya tadinya kebakar, itu nggak kebakar, dan bakalan keluar di knalpot dalam bentuk api. Jadi kebakarnya tuh telat di knalpot. Jadi itu yang kita mau kalau misalnya kita mau settingan backfire, atau knalpot meletup-meletup. Nah, untuk itu, di bagian TPS 0%, di sini kalian bisa lihat, ini TPS 0, 2, 5. Jadi di sini 0% itu artinya gas kalian ketutup sempurna. Sedangkan ini makin ke bawah, gasnya kebuka sampai 100% itu gasnya kebuka full. Ini adalah TPS. Jadi dia ngebaca gasnya itu kebuka berapa persen. Nah, sedangkan di sini ada RPM seperti kalian tahu. Misalnya di sini 0% gas ketutup waktu RPM 2000, di sini 2000. Kayak gitu contohnya. Nah, di ignition timing ini, gue buat semua angka yang di TPS 0% atau pas gasnya ketutup, itu gue buat 0. Seharusnya kalau buat backfire itu, kita harus masukin angka minus. Tapi karena di sini nggak bisa gue masukin angka minus, jadi di sini gue masukin angka 0. Bisa kita lihat di sini, angkanya itu 0 semua, sampai ke 13.000. Sebenarnya nggak perlu sampai 13.000 sih. Cukup di RPM 2000 sampai 5000 misalnya. Kalau misalnya kalian mau meledak-meledaknya tuh di 2000 sampai 5000. Caranya tuh gampang. Kalau di sini tinggal kita rubah aja angkanya. Misalnya di sini gue ganti jadi 2. Tuh dia berubah. Gue ganti jadi 0. Dah gitu. Jadi di TPS 0% kalian harus lihat ini dibuat 0 semua. Nah, kalau misalnya idle-nya itu berubah setelah kalian buat jadi 0, itu berarti yang di sini nggak boleh dirubah. Jadi untuk 1000, 1500 sampai 2000 itu dibiarin standarnya aja. Sedangkan sisanya baru kalian boleh rubah-rubah. Dan untuk TPS selain 0% itu nggak boleh dirubah gitu. Pokoknya intinya yang paling atas ini dari angka 2500 sampai terserah kalian maunya sampai berapa itu dibuat 0. Paling atas, gampang sebenarnya. Nah, itu untuk ignition timing. Sekarang kita masuk ke base map. Base map ini yang paling penting kedua di sini. Coba kita lihat dulu. Untuk base map ini masih di TPS 0% tadi waktu posisi gasnya ketutup di sini. Di TPS 0% ini base mapnya gue bikin kering. Jadi kalau misalnya kalian lihat dari 3250 RPM di sini di TPS 0% paling atas di sini.
itu angkanya 0,01. Ini settingan gue dari lama, udah dari dulu. Karena gue mau setiap gasnya ditutup itu injektornya itu berhenti nyemprotin bahan bakar, jadi lebih irit lah gitu. Sedangkan untuk yang settingan backfire-nya sendiri itu ada di bagian sini 3000 ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada angka 0,05. Di sini dibuat kering tapi nggak sampai 0,01. Jadi masih ada sedikit yang disemprotin bahan bakarnya. Terus di sini gue buat 2,8, lebih besar daripada idle. Kalau misalnya kalian tahu di sini kan idle nih, bagian idle. Jadi waktu stasioner gasnya dilepas itu misalnya ada di 1500 rpm di TPS 0%. Itu 2,4 standarnya nih, belum pernah gue rubah. Untuk bagian 2250 sampai 2500 di sini gue rubah jadi 2,8. Karena kenapa? Karena waktu gue tutup gasnya full, gue mau backfire-nya itu berhenti. Jadi waktu gue masuk gang, knalpotnya nggak nembak-nembak, jadi nggak berisik gitu. Nah, untuk di atas itu 2750, 3000 sampai ke atas pun, sampai RPM berapapun kalian mau backfire keluar, itu bisa kalian tambahin, angkanya kecil aja, misalnya 0,8 atau 0,09, terserah kalian. Ini harus coba-coba juga, setiap motor kemungkinan beda-beda, karena motor gua nggak standar, dengan motor standar pun pasti beda. Jadi gue saranin dicoba-coba aja sendiri, pakai angka yang kecil, dan itu di angka di atas 2750 di sini. Paling atas aja, sisanya itu di bawah ini nggak ada yang harus kita rubah. Cuman di barisan paling atas ini, cukup dibikin kering. Oke, jadi base mapnya tuh kayak gitu kurang lebih. Angkanya bisa kalian lihat di sini. Dari 3250 ke atas itu gue tulis 0,01 semua. Oke, jadi kalau misalnya settingan base mapnya udah ketemu sama kalian, itu tinggal kita pencet send map untuk kita save dan kirim ke ECM-nya. Kita pencet send map. Terus jangan lupa core-nya. Di sini kita pakai aktifin dual band atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti kita pakai core 1. Jangan sampai salah, karena nanti kalau salah kirim, si map keduanya bisa berubah. Ini sesuaiin sama ini, sini core 1. Di sini juga core 1, terus gue pencet OK. Ini kita pastiin send all map, yes, karena tadi yang ignition timing belum kita save. Jadi base map sama ignition timing, kalau misalnya kita pencet yes di sini itu semuanya ikut kekirim. Kayak gitu. Itu untuk base map. Sekarang gue mau nunjukin dulu fuel correction biar lebih yakin. Seperti yang kita tahu, fuel correction ini itu sebenarnya untuk nambahin si base map tadi, tapi dengan angka yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya kalian tambahin 1 di sini, di base mapnya misalnya nambah 1% gitu. Sedangkan fuel correction gua di sini dibuat 0 semua. Bisa kalian lihat, ini settingan backfire ini gue buat 0 semua. Jadi fuel correction di TPS 0%, garis paling atas, baris paling atas itu 0 semua. Nah, jadi untuk settingan ignition timing tadi, pokoknya timingnya di TPS 0% itu 0. Terus base map kalian buat kering di TPS 0% nya. Nah, sekarang yang paling penting ketiga itu adalah duel. Di sini duel, kalau misalnya kalian lihat angkanya di sini masih 3. Kemarin itu gue sempat nyoba-nyoba, gue naikin angkanya jadi 3,4, misalnya kayak gini. Jadi 3,4. Nah, itu dia apinya itu lebih keluar, jadi lebih besar gitu apinya. Gue tambah juga base mapnya, dia makin besar lagi apinya. Tapi karena duel ini kalau misalnya gue rubah motornya jadi nggak enak, jadi ini gue biarin standar tetap 3,0. Jadi kalau misalnya gue mau ngerubah api backfire lebih besar, gue tambahin di base mapnya. Tadi misalnya yang 0,05 itu di base map gue rubah jadi 0,08 gitu. Tapi tetap harus lebih kering. Jadi settingannya tuh sebenarnya kayak gitu aja, nggak perlu ribet-ribet. Cukup di posisi gas ketutup aja yang kita atur. Sisanya itu nggak perlu di otak-atik. Kalau misalnya kalian udah setting di bengkel, kalian nggak perlu takut settingannya berubah lagi.
Oke, mungkin sekian penjelasan dari gua. Semoga bisa kalian dapatkan poin-poinnya. Semoga kalian bisa mempraktekkan sendiri settingan backfire ini dan semoga berhasil semua. Amin. Oke, mungkin videonya sampai sini aja. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Gua SW izin pamit. Bye.